Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya. Kepada seluruh anak-anakku dimanapun anak-anakku berada, marilah kita semua tidak henti-hentinya untuk memberikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hari ini anak-anakku masih bisa belajar kisah, yaitu kisah para nabi bersama Ustadz Rizky. Tidak lupa kita berikan selawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita belajar kisah pada kesempatan kali ini, mari Ustadz mengingatkan duduknya dirapikan. Duduk yang rapi, kaki bersila, tangan ditaruh di atas paha, badan yang tegak ya. Jangan lupa ya, disiapkan adabnya seperti ketika kita mendengarkan kisah dari Ustadz Rizky. Nah, kalau sudah siap, Ustadz hitung 5 hitungan. Ya, bagus ya. Sekarang kita bersihkan hati kita ya dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Selanjutnya kita buka dengan sebelumnya kita mengucapkan selawat Nabi dulu ya. Ya, sama-sama bersama Ustadz Rizky. Selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik ya. Sekarang Ustadz akan menceritakan kisah Nabi Yusuf ya, lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Ustadz ulangi dulu dari awal sampai akhir, Ustadz ulang secara cepat ya, Ustadz review. Kita ingat ya, Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf ketika masih kecil, beliau bermimpi ya, ada 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud kepadanya ya, kepada Nabi Yusuf. Nah, setelah berita mimpinya tersebar, akhirnya Nabi Yusuf ya, dicelakakan oleh 10 saudaranya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, sampai situ ya ceritanya. Sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf. Bagaimanakah kisah Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur? Baik, seperti biasa Ustadz menggunakan sumber referensi kisah, yaitu kisah Ibnu Katsir, kisah para nabi, kitab Qisasul Anbiya ya. Ini untuk Ustadz, kalau kalian ingin baca, kalian bisa minta orang tua kalian atau kakak kalian untuk membacakan dari kitab tersebut. Baik, sekarang dengarkan. Ustadz ingin kalian membayangkan bagaimana kondisi sumur pada saat itu. Sumur di lokasi itu kurang lebih tepatnya di negeri Syams. Waktu itu sumurnya cukup dalam. Nah, ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, alhamdulillah Allah mengirimkan bantuan. Allah mengirimkan bantuan untuk menolong Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf tidak ditolong Allah ketika dimasukkan ke dalam sumur, bisa saja Nabi Yusuf meninggal dunia. Tapi Allah Maha Penolong, maka ketika Nabi Yusuf jatuh ke dalam sumur, Nabi Yusuf tidak meninggal, bahkan masih hidup. Maka
karena peristiwa itu terjadi di pagi atau di siang hari, maka kakak-kakak dari Nabi Yusuf yang berjumlah 10 orang itu mulai berpikir bagaimana caranya lapor kepada ayah. Bagaimana ini mau dilaporkan ke ayah? Nah, akhirnya mereka berpikir karena tadi mereka sebelum memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur sudah mencopot bajunya Yusuf, ya kan? Maka bajunya ini mereka rencanakan akan dilumuri dengan darah. Maka mereka segera menyembelih kambing. Mereka segera menyembelih ya. Nah, ini 10 saudaranya ini kan mereka pekerjaannya mengembala kambing milik ayahnya, mengembala kambing milik Nabi Yakub. Nah, mereka lalu menyembelih kambing, darahnya itu dikucurkan di atas bajunya Nabi Yusuf. Nah, setelah itu mereka menunggu sampai malam, karena kalau siang hari mereka berpikir nanti mudah ketahuan, kalau malam hari kan tidak terlihat seperti itu. Dan di malam hari juga banyak setan ya, banyak setan yang berkeliaran ya. Nah, kita lindungi diri kita dengan bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika sudah masuk waktu malam, mereka pulang membawa baju Nabi Yusuf yang dikucuri dengan darah ya. Nah, setelah itu ketika sampai di depan rumah, Nabi Yakub beserta istrinya, beserta ibunya Nabi Yusuf sudah sangat khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Nabi Yusuf masih kecil, ternyata sampai sore belum pulang juga. Maka 10 saudara ini dengan wajah yang pura-pura menangis, mereka menangis di depan ayah mereka dengan tangisan palsu, pura-pura menangis. Wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Begitu kata mereka. Mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala. Tahu ya serigala ya? Serigala salah satu hewan yang mirip dengan anjing tapi lebih besar. Mereka mengatakan seperti itu. Maka Nabi Yakub langsung sedih. Kenapa sedih? Karena itu adalah anak Nabi Yakub yang sangat beliau sayangi. Tadi mereka 10 saudaranya juga sudah berjanji akan menjaga Yusuf. Ternyata mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala. Terus akhirnya Nabi Yakub sedih. Terus Nabi Yakub bertanya, kalau Yusuf dimakan serigala, mana? Apakah ada barang yang tersisa? Maka kakak-kakaknya memberikan baju yang tadi sudah dilumuri darah. Ini ayah, bajunya Yusuf. Bajunya Yusuf ini banyak darahnya. Ini darah Yusuf, kata mereka sambil berbohong. Nah, terus Nabi Yakub menerima itu dengan sangat sedih ya, karena malam hari kan tidak terlihat. Dan Nabi Yakub dari malam hari itu sampai pagi hari sedih terus-menerus karena kehilangan Nabi Yusuf. Maka pada pagi harinya bajunya Yusuf tersebut yang ada dikucuri darah, yang ada darahnya, kalau pagi hari kan sudah terlihat jelas. Maka Nabi Yakub membuka itu lembaran bajunya itu, dilihatnya memang ada darahnya. Tetapi ada yang aneh. Apakah anak-anak tahu hal apa yang aneh dari bajunya Yusuf? Nah, jawabannya adalah bajunya Yusuf ternyata masih rapi. Bajunya masih rapi. Padahal coba anak-anak pikir, kalau memang Nabi Yusuf dimakan serigala, pasti bajunya sobek. Iya toh, kalau dimakan serigala ya pastinya dikoyak-koyak sama cakarnya, sama taringnya serigala sehingga bajunya sobek-sobek. Tetapi apa yang terjadi? Para ulama menjelaskan ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur lalu bajunya itu diserahkan pada ayahnya, ternyata bajunya masih rapi. Maka Nabi Yakub segera memanggil anak-anaknya. 10 anaknya dipanggil. Anak-anakku, kalian mengatakan bajunya Yusuf ini dan kalian mengatakan dimakan serigala.
Bagaimana mungkin Yusuf dimakan serigala kalau bajunya masih rapi? Coba kalian jawab. 10 anaknya tidak ada yang bisa menjawab. Karena 10 anaknya ini tidak bisa menjawab, akhirnya mereka berbohong lagi. Jadi kalau orang sudah 1 kali berbohong, maka akan menggunakan kebohongannya terus menerus untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Tadi sudah bohong, Yusuf dimakan serigala, sekarang yang kedua membuat kebohongan lagi. Mereka mengatakan, ayah, beneran Yusuf dimakan serigala. Kalau ayah tidak percaya ya sudah. Mereka pura-pura menangis lagi. Akhirnya Nabi Yakub tahu bahwa ternyata anak-anaknya ini berbohong. Bagaimana mungkin baju yang masih rapi kok tidak dikoyak-koyak oleh serigala. Nah, maka mulai sejak saat itu Nabi Yakub sudah tidak lagi percaya kepada anak-anaknya ini. Maka Nabi Yakub segera memanggil seluruh warga yang ada di situ untuk bersama-sama mencari Nabi Yusuf sebelum Nabi Yusuf benar-benar hilang. Seluruh warga dipanggil, lalu Nabi Yakub mengatakan, wahai warga, bantulah saya, Yusuf anakku hilang. Lalu seluruh warga yang ada di situ rame-rame membantu Nabi Yakub mencari anaknya. Dicari kemana-mana, dicari di desa, dicari di luar desa, dicari sampai padang rumput, sampai perkebunan, di mana-mana dicari. Bahkan sampai mendekati sumur yang tadi lah, sumur yang digunakan untuk Nabi Yusuf. Nah, di dalam sumur itu Nabi Yusuf masih hidup. Masih hidup karena selama Nabi Yusuf di dalam sumur, saudara-saudaranya ini masih memberikan makan supaya Nabi Yusuf tetap hidup. Maka ketika dicari di seluruh pelosok negeri ternyata tidak ada. Sehingga warganya kembali ke tempat Nabi Yakub dan melaporkan bahwa Yusuf tidak ditemukan. Semakin sedihlah hati Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub sudah tidak percaya lagi dan sudah tidak mau bergaul dengan 10 anaknya yang tadi, sampai 10 anaknya yang tadi mengaku di mana Yusuf berada. Tetapi 10 saudaranya ini tidak mau mengaku dan mereka kekeh, mereka kukuh, mereka yakin, mereka meyakinkan ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Padahal Nabi Yusuf mereka masukkan ke dalam sumur. Maka mereka secara rutin mengunjungi sumurnya yang tadi digunakan untuk memasukkan Nabi Yusuf. Maka ketika mereka ada waktu, mereka datang ke situ sambil mengawasi. Mungkin ada orang yang akan mengambil, kan begitu ya, diawasi terus-menerus secara bergiliran. Maka di siang hari, setelah beberapa waktu setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tersebut, 10 saudaranya ini melihat ada beberapa kafilah dagang yang datang mendekati sumur tersebut. Kafilah itu adalah istilah yang dipakai, Ustadz ulangi ya, kafilah itu orang yang berdagang pada waktu itu. Jadi orang yang berdagang membawa unta, membawa kuda, membawa barang-barang dagangan yang jumlahnya lebih dari 3 orang, itu bisa disebut kafilah. Wallahu alam seperti itu. Akhirnya kafilahnya datang karena mereka butuh air, kan mereka mencari sumber air. Singkat cerita, mereka mencari sumber air dan melihat sumur itu yang ada Nabi Yusuf itu ya. Nah, setelah itu mereka mengambil air di situ. Ya, kalau zaman dulu masih pakai timba begitu. Gimana? Kalau kita begini ya timbanya. Ya intinya timba, walau alam apakah begini atau begini, yang jelas pakai timba, diangkat kok ternyata ketika air itu jatuh ke bawah, loh ada airnya kan gitu, diangkat lagi, wah dapat air, terus diambil airnya, ditaruh lagi, dimasukkan lagi embernya ke dalam sumur. Nah di situ Nabi Yusuf mendapatkan ilham, Nabi Yusuf mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegangan kepada berpegangan kepada ini tali yang untuk nimba tadi. Nah, ketika ember dimasukkan lagi, Nabi Yusuf dapat perintah untuk berpegangan, maka Nabi Yusuf yang masih kecil, yang usia 5-7 tahun itu pegangan.
pegangan tali terus diangkat, ternyata jadi berat. Kok aneh, tadi ringan kok sekarang tambah berat. Maka diangkat rame-rame, dibantu ngangkat. Setelah diangkat ternyata yang keluar adalah wah, Nabi Yusuf. Kaget nih, kafilah ini kaget. Terus ini Nabi Yusuf ditaruh sini nah, taruh. Dilihat-lihat oleh kafilahnya. Ini siapa? Kok wajahnya sangat tampan? Ini seperti keturunan para nabi. Kok wajahnya rupawan sekali? Maka ditanya Nabi Yusuf, kamu siapa? Nah, Nabi Yusuf sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk tidak mengatakan identitas yang sesungguhnya. Maka Nabi Yusuf tidak mengatakan saya Yusuf, tidak. Ya ditanya, Nabi Yusuf diam saja. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketika ditanya, kamu siapa nak? Nabi Yusuf menjawab, saya anak sumur. Maksudnya saya ditemukan di sumur. Nah, setelah itu kafilah ini karena merasa tidak bisa mencari informasi, ini siapa tuh ini siapa kok malah ngakunya anak sumur, ya sudah dibawa saja oleh kafilahnya. Nah, tapi ingat tadi 10 saudaranya mengawasi dari jauh, maka 10 saudaranya segera menghampiri kafilah itu dan mencegat kafilah. Hop, berhenti kafilah, Anda sedang apa ini? Kok Anda membawa anak kecil? Kafilahnya menjawab, loh ini anak yang saya temukan di dalam sumur. 10 saudaranya mengatakan, oh bukan, itu bukan anak dalam sumur, itu adalah budak kami. Budak itu istilah yang dipakai. Budak itu artinya apa namanya? Seseorang yang dipekerjakan tetapi tidak dibayar. Orang yang dipekerjakan tetapi sering disiksa itu namanya budak. Zaman dulu masih ada budak, zaman dulu ini, ingat ya, zaman dahulu di zaman Nabi Yusuf. Kakaknya mengatakan, oh itu budak kami. Sudah berapa kali saudaranya Nabi Yusuf membuat kebohongan? Wah, sudah banyak. Sudah ngaku tadi apa, dimasukkan dimakan serigala, ini bajunya Nabi Yusuf digoyak serigala. Sekarang bohong lagi, dikatakan adiknya sendiri, dikatakan budaknya saudaranya. Ini kebohongan yang sangat nyata. Maka itu budak kami gitu. Maka kafilah dagang ini mengatakan, loh apa buktinya kalau itu budak Anda? Apa buktinya kalau ini budak kalian? Terus mereka mengatakan, anak kecil, bener toh kamu budak kami? Maka Nabi Yusuf ketika tidak berani menjawab karena takut disiksa oleh kakaknya, maka kafilah ini ya percaya saja. Oh ya sudah, kalau memang itu budak kalian, masuk kafilahnya nggak ada urusan, ya sudah mau pergi saja. Tapi oleh kakak-kakaknya diberikan tawaran, hei kafilah, apakah kalian mau membeli budak kami? Budak kami harganya murah loh. Terus kafilahnya mengatakan, memang kalian jual berapa? Berapa ya? 20 dirham. 20 dirham. Boleh. Singkat cerita, sebenarnya ceritanya sangat panjang, tapi singkat cerita seperti itu. Ya sudah, ini saya beli 20 dirham. Bayangkan 20 dirham itu harga yang sangat murah. 20 dirham. Kalau 1 dirham itu kurang lebih 80.000 ya. Ya tinggal ngalihkan saja, murah sekali. Padahal budak-budak di negeri Mesir itu harganya bisa dinar-dinar, sudah bisa ratusan juta rupiah. Maka dibeli dengan harga yang sangat murah, seperti yang ada dalam surat Yusuf ya, surat nomor 12, silahkan nanti dibuka ya di surat Yusuf. Itu ada cerita itu, dibeli dengan harga yang sangat murah. Para ulama meriwayatkan ada yang mengatakan 20 dirham saja itu murah sekali. Kalau 20 dirham, 20 ya, dibagi untuk 10 saudaranya kan satu orang cuma dapat 2 dirham ya kan. Nah, terus akhirnya ya sudah dibeli oleh kafilah dagang ini. Dibeli, terus apa namanya, kalau zaman dulu kan ada transaksi, ada tanda bukti bahwa budak ini dibeli oleh kafilah dagang, ada tanda tangannya dikasih, terus kertas kecil itu diberikan kepada kakak-kakaknya Nabi, kebalik ya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf tanda tangan, terus akhirnya dapat bukti bahwa ini adalah budak. Jadi kafilah dagang nanti ketika ingin menjual kembali budak ini sudah punya tanda bukti bahwa ini loh benar-benar budak ini saya dapat dari negerinya ini 10 anak ini, 10 pemuda ini. Nah, sekarang kafilahnya terus singkat cerita pergi, karena kafilah dagang kan harus jualan, maka kafilah dagang ini segera meninggalkan negerinya Nabi Yakub untuk menuju ke negeri
Mesir. Jadi bisa dibayangkan dari Syams ya, kalau mau mudah ya cara ngingatnya, Syams itu daerah Palestina ke selatan, jadi daerah situ terus menuju ke selatan menuju ke Mesir. Jadi itu kalau jalan kaki bisa berbulan-bulan, tapi karena berdagang ya tidak masalah. Terus kafilah dagang ini akhirnya menuju ke Mesir sambil berjualan begitu. Dalam kisah banyak disebutkan Yusuf ini banyak membawa berkah gitu ya dalam perjalanan. Lalu kafilah dagang ini sampailah ke negeri Mesir ya, sampai ke negeri Mesir. Setelah sampai di negeri Mesir itu negeri yang sangat kaya. Waktu itu penguasanya gelarnya itu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar raja-raja yang ada di Mesir. Kalau dalam kisah disebutkan ada yang menyebut raja Mesir waktu itu adalah Amunhatep III. Amunhatep III itu anaknya dari Amunhatep II. Amunhatep III cucunya Amunhatep I. Ini Amunhatep III raja yang waktu itu bukan agama Islam, masih menyembah patung Amun. Jadi mereka meyakini bahwa mereka punya Tuhan namanya Amun. Amun itu Tuhan dalam bentuk patung waktu itu. Nah setelah itu di Mesir itu ada yang namanya pasar budak, pasar untuk menjual budak orang-orang yang terbuang. Maka kafilah ini ketua kafilahnya kita sebut ya, namanya adalah Malik ya, Malik bin Zahar. Jadi wallahu alam, Ustaz taunya adalah Malik ya. Kafilah ini punya ketua namanya Malik, dan Malik ini menurut Imam Ibnu Katsir kalau dalam Bidayah wa Nihayah dijelaskan ini adalah salah satu, sebenarnya kalau mau diturut ke atas juga keturunan Nabi juga, yaitu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi Malik bin Zahar tidak tahu kalau ini adalah Nabi Yusuf, tidak tahu nih kalau yang dia anggap budak nih ternyata keturunan Nabi Ibrahim juga. Kalau si Malik bin Zahar ini adalah keturunan Nabi Ibrahim tapi dari jalur yang lain, sedangkan Nabi Yusuf keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Nah setelah itu dijuallah di pasar budak itu. Ternyata di pasar budak itu terlihat sekali macam-macam budak ya. Ada budak dari negeri A, negeri B, negeri C. Yusuf itu paling aneh sendiri. Kenapa? Karena budaknya masih kecil, yang lain sudah besar-besar. Dan ketika orang-orang melihat Nabi Yusuf dipajang di pasar budak itu, terlihatlah karisma dan wibawa dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya begitu tampan, begitu memukau orang-orang yang ada di situ, sehingga orang rame-rame rebutan ingin membeli Nabi Yusuf. Maka ditawarlah Nabi Yusuf dengan harga yang sangat mahal. Kalau tadi harganya berapa? 20 dirham, ini langsung naik 80 dirham. 100 dirham, 1000 dirham, 1 dinar, wah, langsung 2 juta. Ada yang nyebut lagi 5 dinar, wah, langsung mahal sekali waktu itu. Terus menerus ya, sehingga banyak jadi rebutan. Yang ini pengen beli Yusuf, yang ini pengen beli Yusuf, ini pengen beli, sampai Malik bin Zahar itu kaget, ketua kafilahnya. Wah, ternyata Yusuf ini harganya sangat mahal dan disukai orang-orang Mesir ya. Nah, waktu itu saling rebutan. Jadi bahkan ada yang berusaha bekerja sama. Orang-orang di situ kan ada salah satunya orang yang kaya ya, orang yang sangat kaya. Mereka berpikir kalau sampai nanti Perdana Menteri Mesir, kalau sampai nanti bendahara Mesir atau Perdana Menteri Mesir ini sampai datang ke pasar itu, wah pasti pasti Yusuf ini akan dibeli oleh bendahara tadi. Maka orang-orang kaya mencoba menawar dengan harga yang sangat mahal. Ya mahal, sangat mahal itu artinya ya Ustaz sudah tidak bisa menceritakan betapa mahalnya Nabi Yusuf. Maka ditawar dengan harga yang sangat mahal. Nah setelah itu ditawar dengan harga yang sangat mahal. Dari kejauhan datanglah Perdana Menteri, kalau waktu itu jabatannya adalah bendahara, datang. Ini orang yang sangat tinggi. Bendahara atau Perdana Menteri waktu itu jabatannya adalah di bawahnya raja. Jadi orang kedua setelah Fir'aun itu adalah Perdana Menteri ini yang bernama Kitfir atau Putifar atau Asfir. Punya banyak julukan ya. Kita sepakati saja, kita pilih salah satu biar kalian tidak bingung ya. Jadi banyak ulama yang menyebutkan ada yang Kitfir, ada yang Qotfir, ada yang Isfir, ada yang Asfir, ada yang Putifar ya, kalau dunia mengenalnya Putifar. Nah kita pakai aja nama yang paling mudah ya, nah, itu namanya Perdana Menteri Kitfir. Nah
Perdana Menteri Kitfir ini sangat kaya, dan begitu melihat orang kerumunan di situ dan melihat Yusuf sedang dijual, maka Perdana Menteri Kitfir ini langsung tertarik dengan Yusuf. Wah, ini anak ini sangat tampan, kata dia. Sangat tampan, sangat rupawan, dan dia sendiri tidak punya anak. Perdana Menteri Kitfir ini punya istri ya. Kalau di Quran Perdana Menteri ini disebut sebagai Tuan Aziz. Jadi Tuan besar itu Tuan Aziz, orang yang sangat mulia gitu. Tuan Aziz punya istri ya. Istrinya ini ada yang menyebut namanya adalah Yulaikho. Sebenarnya Yulaikho itu adalah gelar ya, bukan nama asli tapi gelar. Nah, tapi kita pakai nama itu. Maka Perdana Menteri Kitfir ini ingin membeli Yusuf supaya nanti bisa dihadiahkan untuk istrinya, karena istrinya tidak punya anak, dia dan istrinya belum punya anak. Maka dengan tekad kuat Kitfir ingin membeli Yusuf itu. Ternyata setelah disimak, didengarkan, harganya Nabi Yusuf sangat mahal. Dan orang-orang tahu bahwa ketika Perdana Menteri ini datang, wah pasti dibeli. Maka orang-orang kaya di situ bekerja sama bagaimana bisa membeli Yusuf itu. Maka Kitfir pun menawar harganya. Berapa tadi? Wow. Misalkan ya, berapa? 800 juta. Wow, 800 juta. Dia tawar 800 juta. Orang-orang yang bersekongkol tadi menawar 900 juta. Wah, ini kalau diteruskan bisa saing-saingan. Maka Perdana Menteri Kitfir langsung mengultimatum itu langsung memutuskan gitu. Udah, saya akan beli dengan harga misalkan 5 miliar. Orang-orang langsung diam dan tidak ada yang berani menawar. Nah, akhirnya Perdana Menteri ini membeli Nabi Yusuf dan dia dibawa oleh Kitfir, dibawa untuk pulang ke rumah. Nah, bagaimana nasib dari Nabi Yusuf setelah dibeli oleh Perdana Menteri Kitfir? Bagaimana sikap Perdana Menteri Kitfir terhadap Nabi Yusuf ya? Apakah jahat? Apakah baik? Bagaimana sikap Yulaikha kepada Nabi Yusuf? Apakah jahat? Apakah baik? Nah, kita akan lanjutkan di kisah selanjutnya ya. Nah, itu dulu kisah yang bisa Ustaz Rizky berikan. Hikmah dari kisah ini adalah ketika kita benar-benar sedang mengalami masalah, maka jangan pernah berputus asa atas pertolongan nikmat Allah. Maksudnya begini, ketika kita sedang kondisi kesulitan, kita jangan putus asa dari pertolongan Allah. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Seperti Nabi Yusuf tadi, walaupun Nabi Yusuf masih usia 5 tahun, tapi Nabi Yusuf sudah punya sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik inilah yang Nabi Yusuf praktekkan. Ketika Nabi Yusuf berada dalam kesulitan, dia berdoa kepada Allah semoga Allah menolongnya. Akhirnya Allah pun menolong Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika dijatuhkan ke dalam sumur, ketika dijual, ketika dibeli, alhamdulillah sampai hari itu masih selamat. Ya, seperti itu. Hikmah, semoga kita bisa menjadi orang yang baik, semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Seperti itu, jaga diri kalian ya, jaga keimanan kalian, jaga kesehatan kalian. Semoga anak-anakku yang melihat video ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz Rizky cukupkan sekian. Ada salah dari Ustaz mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.